Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Part 10a. Here and Now. Kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal Simply This Moment. A collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santacita, penyunting Handaka Wijayananda, penata Intan Hitadiwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 10. Realitas terkondisi. Dhammaloka Buddhist Center, 7 Juli 2000. Bahasan yang sering muncul dalam Buddhisme adalah yang terkondisi dan tak terkondisi. Terutama jika kita seorang pencari kebenaran, pengejar realitas, pencari keterbebasan. Orang-orang yang telah mempelajari psikologi dasar atau memiliki pemahaman mengenai fenomena tahu betapa besarnya kita dikondisikan oleh karma, pengalaman kita, serta begitu banyak hal lainnya. Kondisi-kondisi itu sungguh mempengaruhi cara kita melihat dunia dan mengalami realitas ini. Mereka mempengaruhi pilihan kita dan cara kita menggunakan hidup kita. Saat kita memandang dengan amat mendalam, kita dapat melihat bahwa pilihan mengondisikan kehidupan kita. Tapi pilihan kita tidak bebas. Ada banyak pengaruh yang membuat kita melakukan hal yang kita lakukan. Cara kita memandang fenomena ini tidaklah sebagaimana adanya. Banyak orang menunjukkan bahwa kita melihat, mendengar, dan mengalami yang ingin kita alami dan ingin kita lihat. Inilah alasan mengapa realitas kita berbeda dibanding realitas orang yang duduk di sebelah kita. Lingkaran delusi. Kita menciptakan dan membuat realitas kita sendiri, dunia kita sendiri. Kita hidup di dunia itu. Kita mengkondisikan dunia itu. Saya tadi sudah sepintas membicarakan gagasan Buddhis mengenai Tuhan, terutama soal penciptaan dan apakah Buddhis mempercayai adanya dentuman besar atau pada awal segala sesuatu. Orang yang mengajukan pertanyaan itu dengan sangat akurat menunjukkan bahwa salah satu hal yang bisa kita ketahui dengan pasti adalah ada sesosok pencipta dalam diri kita. Kita menciptakan dunia kita. Kita bisa mengatakan bahwa kita mengkondisikan dunia kita. Cara kita mengkondisikan dunia kita banyak sekali disebabkan pengaruh luar. Orang-orang ingin bebas, dan di dunia barat kita banyak bicara tentang kebebasan. Tapi jika kita melihat lebih mendalam, kita menyadari bahwa yang kita anggap sebagai keterbebasan itu terikat oleh belenggu pengkondisian. Tujuan dari Buddhisme adalah melihat pengkondisian itu, mengenalinya, dan melepaskan ikatan tersebut. Dalam Buddhisme,
kita punya ajaran yang disebut 10 belenggu. Belenggu adalah terjemahan yang amat tepat untuk kata bahasa Pali samyojana. Menggunakan gagasan masyarakat agraris India 2500 tahun lalu, yojana berarti kayu yang dipasang di leher untuk menyatukan sepasang lembu penarik beban. Beginilah cara orang menyatukan lembu untuk menarik kereta. Inilah belenggu, pengikat. Inti gagasan Buddhisme adalah mengenali bahwa Anda terikat, kemudian mengurai ikatan itu untuk meraih jenis kebebasan yang tidak dikenal atau diakui dunia ini, keterbebasan makhluk yang menembusi kecerahan. Kadang orang berpikir bahwa para biku melekat pada peraturan, melekat pada gaya hidup selibat, melekat pada kebersahajaan, dan melekat pada kebahagiaan. Mereka tidak sadar bahwa semua ini adalah mengenai keterbebasan dari ikatan dan keterbebasan dari pengkondisian. Orang-orang tidak menyadari apa sebenarnya pengkondisian itu. Kita memiliki titik buta dalam pandangan, namun kita merasa bahwa kita adalah pemikir bebas. Kita merasa kita ini rasional dan ilmiah. Setelah mendalami ilmu pengetahuan sebagai fisikawan teoritis di Cambridge University, saya menyadari bahwa banyak ilmuwan bahkan bukan pemikir bebas. Mereka terkondisi. Banyak dari yang mereka lakukan syarat dengan banyak sekali prinsip pribadi. Dan amat sering mereka menemukan yang ingin mereka cari, alih-alih kenyataan yang ada. Saya membaca artikel di koran tentang suatu debat mengenai apakah ilmu pengetahuan atau metode ilmiah itu terbebas dari pengaruh nilai pribadi, atau dengan kata lain, apakah sains itu subjektif. Debat itu mencermati tentang makanan yang direkayasa secara genetik. Para ilmuwan mengatakan bahwa mereka itu rasional, sehingga tidak ada yang salah dengan rekayasa genetik. Orang-orang lain berkata bahwa ada yang tidak beres dengan rekayasa genetik. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Para ilmuwan mengatakan bahwa orang sungguh tidak rasional dan hanya melihat segala sesuatu melalui sistem kepercayaan mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa karena para ilmuwan tidak memiliki sistem kepercayaan, maka mereka melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Argumen itu memuaskan banyak ilmuwan dan filsuf. Tapi, siapa bilang ilmu pengetahuan itu terbebas dari subjektivitas? Ada begitu banyak pengkondisian dalam ilmu pengetahuan, sehingga Anda hanya melihat yang ingin Anda lihat. Sedemikian rupa, sampai ada pepatah kuno dalam sains, kehebatan seorang ilmuwan hebat diukur dengan seberapa lama ia menghambat kemajuan di bidangnya. Makin terkenal dan menonjol ilmuwan itu, makin pandangan mereka dianggap sebagai kebenaran kitab suci. Itu berarti ilmuwan besar itu demikian hebatnya, sehingga ia tidak bisa keliru. Jadi mereka sesungguhnya menghalangi kemajuan selama bertahun-tahun karena mereka merasa pasti benar dan setiap orang melihat dari sudut pandang mereka. Buddha menjelaskan dengan sangat jernih seluruh proses pengkondisian itu. Beliau menjelaskan bahwa kita melihat dunia melalui lensa yang diberi warna. Beliau menerangkan bahwa yang kita anggap kebenaran, yang kita anggap nyata, sesungguhnya jauh dari realitas. Beliau menyebut seluruh proses pengkondisian dan cuci otak itu, yang sebagian besar berasal dari dalam diri kita, sebagai wipallasa. Itu adalah aspek menyesatkan dalam seluruh proses pengkondisian. Merekalah penyebab yang kita rasa kita ketahui, ternyata realitasnya keliru.
Pernahkah Anda begitu yakinnya Anda benar, lantas mengetahui Anda salah? Itu terjadi sepanjang waktu. Wipallasa, penyesatan proses pengkondisian ini, bekerja dalam lingkaran delusi. Pandangan kita yang kita pahami sebagai kebenaran, sebagai realitas, mempengaruhi persepsi kita. Pada dasarnya, pandangan kita mempengaruhi yang kita pilih untuk dilihat, didengar, dan dialami. Terlepas dari semua kesan berbeda yang hidup ini tawarkan kepada kita, ada banyak hal yang dapat Anda sadari saat ini juga. Anda bisa menyadari yang sedang saya katakan. Anda dapat menyadari seperti apa saya. Anda bisa menyadari beberapa fantasi yang sedang bermain dalam batin Anda. Mengapa Anda memilih untuk menyadari satu hal dan bukan hal lainnya? Itu karena pandangan Anda menuntun kepilihan Anda. Jika Anda marah kepada seseorang, atau jika Anda memiliki niat buruk terhadap mereka, Anda akan selalu menemukan sesuatu dalam diri mereka yang membenarkan niat buruk tersebut. Mereka berkata, "Nikmatilah hari yang indah ini." Dan Anda berpikir, apa maunya dia? Itu sama dengan paranoia. Jika seseorang sungguh paranoid, mereka bisa saja berpikir seorang biku sedang membaca pikiran mereka. Biku itu berkata, "Tidak, saya tidak bisa membaca pikiran." Dan mereka membalas, "Saya tahu Anda pasti akan berkata seperti itu." Seorang psikiater beberapa hari lalu berkata kepada saya bahwa Anda hanya bisa meningkatkan paranoia. Anda tidak bisa menurunkannya. Apapun yang Anda katakan akan dipandang orang itu sebagai hal yang memastikan pandangan mereka. Jika Anda sedang jatuh cinta kepada seseorang, tidaklah penting hal yang mereka katakan atau kerjakan. Jika mereka mengupil, maka mereka mengupil dengan begitu elok dilihat. Anda berkata, "Aku suka caramu melakukannya." Pencerapan itu sepenuhnya dikendalikan oleh pandangan Anda. Saya akan membacakan kisah sekedar untuk menunjukkan hal ini. Kisah ini disebut kerugian Harvard. Presiden Universitas Harvard melakukan kesalahan dengan menghakimi orang dan kesalahan itu sangat merugikannya. Seorang perempuan yang mengenakan pakaian dari kain Chingham yang sudah pudar. Chingham adalah kain katun sederhana berpola garis-garis atau kotak-kotak. Dan suaminya yang mengenakan pakaian usang tenunan rumah turun dari kereta api di kota Boston, Massachusetts, dan melangkah malu-malu tanpa janji temu ke kantor presiden universitas. Sekretarisnya mengerutkan dahi. Ia bisa langsung tahu bahwa mereka orang udik dari wilayah pedesaan negeri itu dan tidak pantas berada di Universitas Harvard, dan mungkin bahkan tidak pantas ada di Cambridge. "Kami ingin bertemu dengan presiden," kata pria itu dengan lembut. "Beliau sibuk sepanjang hari," bentak si sekretaris. "Kami akan menunggu," jawab sang wanita. Sang sekretaris mengabaikan mereka selama berjam-jam, berharap pasangan itu akhirnya berkecil hati dan pergi. Tapi mereka tetap menunggu. Sang sekretaris mulai frustrasi dan akhirnya memutuskan untuk mengusik kesibukan sang presiden, meskipun itu adalah urusan yang selalu ia sesali. "Mungkin jika mereka bertemu Anda, sebentar mereka akan pergi," katanya kepada presiden Universitas Harvard. Presiden itu menghela napas dengan jengkel dan mengangguk setuju. Orang sepenting dirinya jelas tidak punya waktu untuk diluangkan bagi mereka. Tapi ia benci gaun Chingham dan pakaian tenunan rumah memenuhi kantornya. Sang presiden mengeraskan wajah dengan penuh wibawa, berjalan angkuh ke arah pasangan itu.
Wanita itu berkata kepada sang presiden, "Kami punya seorang putra yang pernah kuliah di Harvard selama 1 tahun. Dia mencintai Harvard dan merasa bahagia di sini. Tapi kira-kira setahun lalu ia meninggal. Jadi suami dan saya akan gembira jika bisa mendirikan monumen kenangan untuknya di suatu tempat di kampus ini." Sang presiden tidak merasa terharu. Ia terkejut. "Nyonya," ujarnya dengan kasar, "kami tidak bisa mendirikan patung bagi tiap orang yang pernah kuliah di Harvard dan meninggal. Jika begitu, tempat ini akan jadi seperti kuburan." "Oh, tidak," wanita itu cepat-cepat menjelaskan. "Kami tidak ingin mendirikan patung. Kami pikir kami hendak menyumbangkan gedung untuk Harvard." Sang presiden mendelikkan bola matanya. Dia menatap gaun gingham dan pakaian buatan sendiri itu dan berteriak, "Anda bilang gedung? Bisakah Anda menebak berapa harga gedung?" Kejadian ini sudah bertahun-tahun lalu. "Kami sudah menghabiskan lebih dari $7,5 juta untuk membangun seluruh Harvard." Untuk sejenak, wanita itu terdiam. Sang presiden merasa senang. Sekarang ia bisa bebas dari mereka. Wanita itu berpaling kepada suaminya dan berkata lembut, "Jika cuma sebesar itu biaya untuk membangun universitas, mengapa kita tidak membangun universitas sendiri saja?" Dan suaminya setuju. Mimik sang presiden langsung berubah menjadi kebingungan dan keheranan. Tuan dan Nyonya Leland Stanford berjalan keluar, pergi ke Palo Alto, California, tempat mereka mendirikan universitas yang dikenal sebagai Universitas Stanford yang menyandang nama mereka. Universitas itu didirikan untuk mengenang putra mereka yang tidak lagi dipedulikan oleh Harvard. Bukankah itu kisah yang bagus sekali? Hanya karena 2 orang mengenakan pakaian sederhana, tidak seorang pun menyadari mereka adalah jutawan. Dan demikianlah bagaimana mereka membangun universitas mereka sendiri. Bukankah itu kasus yang begitu sering terjadi dalam hidup? Apa yang kita cari, itulah yang kita lihat. Itulah sebabnya Buddha mengajarkan bahwa bahkan pencerapan polos Anda telah terkondisi. Bahkan yang Anda dengar, atau tepatnya yang Anda pilih untuk dengar, yang Anda pilih untuk lihat, rasakan, telah disaring oleh pengkondisian Anda, oleh kelekatan Anda, oleh hasrat dan nafsu Anda. Itulah alasannya mengapa ajaran Krishnamurti, sejenis kesadaran hening tanpa tindakan, sesungguhnya tidaklah mencukupi untuk menemukan kebenaran sejati. Apa yang Anda lihat dan dengar tidak pernah dapat diandalkan. Itulah sebabnya, kadang saat saya memberikan ceramah, saya menyampaikan pesan, tapi yang Anda dengar bisa jadi amat berbeda dari pesan tersebut. Sesuatu terjadi pada kata-kata yang saya katakan itu masuk dalam kesadaran Anda. Sebagian kata-kata itu telah disaring. Pernahkah hal itu terjadi pada Anda? Pernahkah Anda mengatakan sesuatu dan kata-kata itu sepenuhnya disalahartikan? Anda berkata, "Saya tidak bilang begitu." Dan orang lain berkata, "Anda bilang begitu." Anda bisa saja mengatakan banyak hal, tapi kata-kata itu telah disaring dan dikeluarkan dari situasi dan kondisinya. Itulah asal kesalahpahaman. Ketika Anda mulai memahami cara kerja proses kognitif ini, Anda dapat memahami bagaimana kita mengkondisikan bahkan pencerapan polos kita. Dari persepsi itulah kita membangun pikiran kita. Pengetahuan polos ini yang datang ke batin saat Anda merasa, melihat, membangun pikiran kita.
dan pikiran itu pada gilirannya membenarkan pandangan kita. Kita memiliki lingkaran pandangan ini yang membengkokkan persepsi kita untuk menyesuaikan kegunaannya, dan persepsi itu lagi-lagi membengkokkan pikiran untuk membenarkan pandangan. Itulah alasannya kita punya gagasan, filosofi, dan agama yang berbeda di dunia ini. Salah satu agama itu adalah sains. Yang lainnya bisa jadi psikologi dan humanisme, irasionalisme, agnostisisme, atau bahkan Buddhisme. Inilah pandangan dan gagasan yang berbeda-beda di dunia ini. Apa yang sungguh menyita pikiran saya ketika masih muda adalah dari mana semua pandangan dan gagasan ini berasal? Mengapa orang yang rasional percaya kepada Tuhan yang menciptakan dunia ini dan pada saat yang sama menciptakan setan cuma untuk menggoda orang? Itu hal yang amat sulit saya mengerti. Sudut pandang lainnya, misalnya gagasan pengkondisian yang dibentuk oleh pandangan, pikiran, dan persepsi kita telah menjelaskan dengan sangat jernih bagaimana hal ini terjadi. Apa yang kita terima dari dunia ini pada dasarnya dikondisikan oleh hal yang kita harapkan untuk kita terima. Dalam penyangkalan. Sekarang saya akan membacakan puisi. Dengarkanlah puisi ini. Ini adalah puisi tentang cinta kasih terhadap seorang ibu, dan setiap orang tahu bahwa itu adalah hal yang mengagumkan. Ketika ibumu menua dan engkau telah makin tua, saat yang biasanya mudah dan tanpa upaya kini menjadi beban. Saat matanya yang setia tidak melihat kehidupan seperti sebelumnya, ketika kakinya bertambah lelah dan tak ingin membawanya lagi. Berikanlah ia lenganmu untuk mendukungnya. Temanilah ia dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Waktunya kan tiba berurai air mata saat engkau menemaninya dalam perjalanan terakhirnya. Dan andai ia bertanya, selalulah menjawabnya. Dan andai ia bertanya lagi, katakanlah lagi. Dan andai ia bertanya lagi pada lain waktu, katakanlah kepadanya tidak dengan kasar, namun dengan lembut. Dan jika ia tidak paham, engkau sebaiknya menjelaskan segalanya dengan penuh sukacita. Karena waktunya kan tiba, saat-saat yang pahit, ketika mulutnya takkan bertanya lagi. Itu adalah puisi yang diterjemahkan dari bahasa Jerman. Ditulis oleh orang Jerman yang sangat terkenal bernama Adolf Hitler pada tahun 1923. Apakah Anda tahu bahwa Adolf Hitler adalah penyair dan bahwa ia amat menyayangi ibunya dan merenungi cintanya kepada ibunya? Tidak. Ya, bukankah itu karena pandangan kita bahwa orang ini begitu jahat dan kejinya, sehingga kita bahkan tidak pernah sanggup merenungi gagasan bahwa ia bisa memiliki sisi emosional yang lembut dan penuh cinta? Berapa banyak di antara Anda yang bisa menganggap mantan suami atau istri Anda bagaikan Adolf Hitler? Anda mengerti yang saya maksud? Proses pengkondisian berarti bahwa jika kita memikirkan seseorang sebagai musuh,
maka kita pikir mereka itu busuk. Kita menganggap mereka jahat. Dan itulah yang akan kita lihat. Kita bahkan bisa berpikir, aku ini parah, aku jahat, aku mengerikan. Dan itulah yang akan kita lihat. Proses pengkondisian begitu kuatnya, sehingga orang kadang bisa begitu depresinya terhadap diri mereka sendiri, sehingga bunuh diri. Atau mereka bisa sangat memikirkan diri sendiri sampai menjadi egosentris dan tidak mendengarkan orang lain. Ini semua hanyalah pengkondisian yang bekerja dalam 3 cara. Jangan berpikir Anda bebas dari hal itu. Bahkan saat ini pun Anda tidak mendengarkan yang saya katakan, tapi yang ingin Anda dengar, yang Anda harapkan untuk dengar. Inilah kesulitan bagi manusia, yaitu mampu mengetahui kebenaran fenomena. Contoh lain adalah kelahiran ulang atau reinkarnasi. Ini adalah tema yang menakjubkan. Bukan mengenai benar atau salahnya, tapi mengapa orang-orang percaya itu benar atau salah. Itu adalah sesuatu yang telah mengherankan saya selama bertahun-tahun. Mengapa ketika seorang punya ingatan tentang kelahiran ulang dan mengingatnya dengan jelas, orang-orang lain sering berkata, tidak mungkin begitu. Pasti ada penjelasan lainnya. Atau, mengapa ketika sesuatu terjadi pada diri Anda percaya bahwa itu karena peristiwa pada kehidupan lampau? Mengapa terdapat pandangan kukuh seperti itu di tiap pihak? Saya terutama tertarik dengan alasan orang-orang menolak kelahiran ulang. Sebagai ilmuwan, sebagai orang yang rasional, setidaknya Anda harus memiliki batin yang terbuka. Bagi saya, kelahiran ulang adalah hal yang sangat jelas dan saya tumbuh besar bersama gagasan itu. Orang tua saya bukan Buddhis, tapi kelahiran ulang selalu tampak sebagai hal yang jelas sekali bagi saya. Saya tidak tahu dari mana saya mendapat gagasan itu, tapi gagasan itu ada. Saya menyadari bahwa ketika saya datang ke negeri barat seperti Australia, atau ketika saya mengunjungi keluarga saya di Inggris, ada penolakan hebat terhadap gagasan kelahiran ulang. Bukannya orang-orang tidak memiliki batin yang terbuka, tapi lebih tepatnya mereka menutup batin, mengunci pintu terhadap gagasan itu. Saat saya melihat lebih mendalam, saya melihat dengan jelas bahwa orang memiliki sikap penolakan kuat terhadap gagasan kelahiran ulang. Alasan utama orang takut terhadap kelahiran ulang adalah karena mereka tidak ingin terlahir ulang. Mereka hanya ingin kehidupan ini saja, dan itulah akhirnya. Itulah salah satu alasannya. Orang bahkan tidak akan mempertimbangkan bukti nyata bahwa mereka pernah hidup sebelumnya dan bahwa mereka akan hidup lagi. Entah itu Buddhisme, Kristiani, atau Hinduisme, atau apapun, kelahiran ulang membawa pada kehidupan yang baru. Entah agama atau keyakinan yang Anda peluk, kehidupan berikutnya selalu bergantung pada apa yang telah Anda lakukan dalam kehidupan ini. Pada dasarnya, kebanyakan orang berperilaku begitu buruk sampai mereka ngeri akan apa yang terjadi pada diri mereka pada kehidupan mendatang. Mereka akan lebih suka mempercayai bahwa tidak akan ada kehidupan mendatang. Mereka berada dalam penyangkalan. Dari mana penyangkalan itu berasal? Sekali lagi, ini adalah pengkondisian dan pencucian otak. Saya tidak mau percaya bahwa itu benar. Saya tidak mau melihatnya. Dan karena itu, saya tidak melihatnya. Contoh lain datang dari murid saya. Beberapa tahun lalu, ia mengalami masalah yang sangat besar karena suaminya melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anaknya. Sang suami masuk penjara. Selama beberapa bulan,
Ia tidak sanggup melihat apa yang telah terjadi. Ia adalah seorang ibu yang sangat penyayang dan juga istri yang pengasih. Sebagaimana kadang terjadi dalam situasi yang mengerikan itu, pertanda bahwa hal ini terjadi terlihat di sekolah. Para guru melihat pertandanya, dan ketika menyelidiki, mereka menemukan bahwa mereka telah menduga situasi itu dengan benar. Anak-anak tersebut mengalami pelecehan. Sang ibu merasa sangat bersalah. Tapi mengapa ia tidak bisa melihat tanda-tanda itu? Sebagai biarawan Buddhis yang mengetahui tentang pengkondisian, yang mengetahui tentang batin, tahu mengenai psikologi hal ini, saya sudah menjelaskan kepadanya alasan ia tidak bisa melihat yang orang lain bisa lihat. Situasinya begitu menakutkan, sehingga secara bawah sadar ia tidak ingin melihatnya. Jika Anda tidak ingin melihat sesuatu, maka ia tidak bisa melihatnya. Ini bukan soal menekan batin yang dilakukan secara terbuka. Itu direncanakan pada tataran bawah sadar. Hal ini terjadi sebelum proses ini sampai pada kesadaran batin. Fakta itu telah disaring. Ada percobaan yang sangat menarik yang dilaksanakan beberapa tahun lalu di Universitas Harvard. Di depan beberapa mahasiswa yang menjadi relawan percobaan, para psikolog menayangkan dengan singkat gambar-gambar di layar dan meminta para siswa itu menulis apa yang diwakili gambar itu menurut mereka. Gambar tersebut ditayangkan dengan sangat singkat, sehingga pada mulanya mereka tidak benar-benar paham gambar apa itu. Secara bertahap, panjang penayangan ditingkatkan sampai mereka bisa merekam suatu gagasan tentang gambar tersebut. Kemudian, waktu layar terus ditingkatkan sehingga para siswa itu dapat menangkap apakah gambar itu adalah yang mereka duga, sampai waktu penayangan cukup panjang bagi mereka untuk secara jelas mengatakan gambar itu. Demikianlah saya akhiri dulu pembacaan bab 10 sampai di sini. Untuk mengetahui apa hasil dari percobaan tersebut, Anda dapat mengikutinya pada part selanjutnya di part 10b. Tetapi saya akan tetap membacakan sedikit beberapa paragraf sebelumnya sehingga Anda akan tetap dapat mengikuti uraian ini dengan baik. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang